Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islami wa tahiyati ahlil jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari suara jawaban salamnya, saya prediksi yang datang pada acara berkah ini sepertinya tahun depan akan berangkat haji. Yang aminnya paling kenceng berangkat duluan. Yang tidak mengucapkan amin hanya mengantar sampai bandara Kertajati. Amin amin ya rabbal. Innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian hanya milik saya, manusia yang penuh kekurangan. Saya manusia yang penuh dosa. Enggak pantas mendapatkan pujian. Karena apa? Yang sempurna cuma Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan Ketua Panitia, yang sudah mempersiapkan acara dengan penuh, luar biasa ini. Dan juga yang saya hormati Pak Anggota Dewan dan Bapak Hampura, nama Pak Haji Sahidi. Wah, ini jarang-jarang anggota Dewan mau duduk dari jam 9 sampai jam 4 pagi. Cuma beliau, juga Pak Kades dan juga seluruh pimpinan-pimpinan yang saya mohon maaf hampura, hampunten, hamburger yang nggak bisa saya sebut, tapi demi Allah saya menghormati dan ta'zim. Saya dikasih tahu tadi sama panitia, Ustadz Kasyif kalau ceramah di Majalengka, khususnya di mana nih? Sindang Garawastu. Ustadz Kasyif kalau ceramah di desa Garawastu nggak usah lama-lama. Kemudian saya bertanya kepada panitia tadi, memangnya kenapa saya nggak boleh ceramah lama-lama di Garawastu? Dia pun menjawab, karena warga desa di sini sudah soleh semua. Di sini mah saking solehnya belum azan udah pada sholat. Kalau sahabat Nabi baca Quran nangis-nangis, di sini lebih hebat, baru megang Quran udah nangis. Kenapa? Masih Iqra? Oh enggak. Ibu, gimana saya mau menyapa ibu-ibu pakai bahasa Jerman? Saya yakin ibu bisa bahasa Jerman. Bisa bahasa Jerman? Bisa? Kumaha damang? Itu bisa bahasa Jerman. Ya, jadi ceramahnya sebentar apa lama? Hah? Lama. Saya tadi dari Sukabumi sama guru saya nih, Ustadz Andi Syafruddin. Beliau guru saya dari saya kecil, Bu. Dari SD SMP saya diajarkan oleh beliau. Saya nggak akan bisa lupa jasa beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Anak beliau hafiz Quran, amin. Insya Allah. Beliau istri masih satu, katanya mau nambah dari sini. Boleh nggak? Siapa yang boleh? Ustadz, ada nenek-nenek 76 tahun. Jamaah, wah bahagia banget saya, luar biasa. Nih yang di situ kedengeran nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Masya Allah. Tadi konsumsi katanya disiapin 1.800 konsumsi. Kira-kira yang datang 1.800 nggak nih? Hah? Lebih. Takbir. Wah, saya tambah semangat nih. Orang kalau melihat saya, Bu, sekilas banyak yang bilang saya wajahnya seperti orang Arab. Saya bukan orang Arab. Arab maklum. Ada yang bilang Ustadz kayak orang Padang. Saya juga bukan orang Padang. Walaupun sekilas mirip sama yang ada di padang pasir. Saya bukan orang Arab, saya bukan orang Padang. Kakek saya satu kelahiran yang biasa ibu nonton di TV, yang main film Kuch Kuch Hota Hai.
Makanya saya jelek-jelek begini saya bisa nyanyi India. Mau saya nyanyi India? Mau saya nyanyi India? Tolong ketua panitia siapin mobil ambulan. Karena banyak kejadian kalau saya nyanyi India 2 orang pingsan. Mau saya nyanyi India? Mau pingsan? Nyanyi ini. Direkam dong, direkam. Mana handphonenya? Handphonenya belum dicas. Bener nyanyi? Mau nyanyi apa ceramah? Nyanyi dulu terus ceramah gitu. Nyanyi dulu ceramah apa ceramah dulu nyanyi? दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरे धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो. Nggak ada yang tepuk tangan nih. Saya pulang. Artinya apa bu? Artinya nggak tahu. Terus ngapain dengerin? Ini namanya kepo. Pengen tahu urusan orang. Jangan. Walaupun saya orang India, saya orang sana, tapi kalau ibu nggak bisa bahasa India, jangan sekali-kali nonton film. Betul apa betul? Lebih banyak mana nonton film India apa baca Al-Quran? Mana yang lebih nyelamatin, nonton film India apa baca Quran? Baca Quran. Saya juga dikasih tahu informasi Ustadz Kasyif, kalau di desa Garawastu mau jadi mantu yang dites bukan apa-apa, yang dites itu Qurannya dulu. Betul apa betul? Ada orang pakai mobil BMW, gajinya 100 juta 1 bulan, tapi nggak bisa ngaji. Sama satu lagi naik sepeda ontel, hafiz 30 juz, guru TK TPA, gaji 150.000. Mau jadi mantu ibu, milih yang mana? Milih yang mana? Milih yang mana Pak? Milih yang mana? Jujur nih, yang satu uangnya banyak nggak ngaji, yang satu gajinya kecil tapi hafiz 30 juz. Pilih yang mana jadi mantu? Dua-duanya. Saya waktu ceramah di Madura, di Sumeneb, saya kaget. Budaya di sana hebat banget. Kalau mau punya mantu, itu dites dulu baca Qur'annya. Itu luar biasa. Saya belum pernah ketemu dimanapun. Kalau di Majalengka begitu nggak? Kalau mau jadi mantu anak kita dites baca Qur'annya nggak? Nggak. Yang ditanya apa? Kerja di mana? Ya udah punya rumah belum? Sudah punya mobil belum? Kalau di sana enggak. Baca Quran, bener nggak tajwidnya? Bener nggak makhrajul hurufnya? Bener nggak tadabbur ayatnya? Luar biasa. Ada 3 orang mau ngelamar cucu kiai paling cantik di Sumeneb, pesantren Al-Amin. Cantik, rebutan semua laki-laki. Kulitnya putih bu, rambutnya panjang, matanya biru. Wah pokoknya cantik, semua rebutan. Hafizul Quran, ahli sholat malam, ahli tahajud. 3 orang mau ngelamar. Yang satu namanya Alam, yang 2 namanya Anas, yang 3 namanya Imron. Yang Alam kuculuk-kuculuk, Assalamualaikum Kiai, nama kamu siapa? Nama saya Alam Kiai. Mau ngapain kesini? Saya mau jadi mantu Pak Kiai, saya mau jadi imam anak Kiai. Gak usah panjang lebar, gak usah basa-basi. Nama kamu Alam, baca Alam Nasroh. Baca bu, Bismillahirrahmanirrahim. Alam, terus alladzi, sini. Siapa yang mau duit? Sini. Sini sayang.
Beneran, masa Ustadz kasih bohong? Masa Ustadz bohong? Siapa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al fa idza faraghta fansab wa ila. Luar biasa kata Kiai, lulus. Tapi sebentar, ada dua penantang kamu, ada dua yang mau juga jadi mantu saya. Yang kedua siapa namanya? Anas Pak Kiai. Kau usah basa-basi, baca surat An-Nas aja yang gampang. Qul a'u minal jin. Yang ketiga namanya Imron, masih Iqra 1. Dia kaget pada saat namanya alam disuruh alam nasroh, surat An-Nas gara-gara namanya An-Nas. Kalau saya namanya Imron, nanti kenalan sama Pak Kiai disuruh baca surat 200 ayat, kencing di celana gemeteran. Akhirnya dia istighfar. Lihat, istighfar itu bisa memudahkan urusan kita. Siapa yang punya masalah banyak istighfar, nanti Allah kasih jalan keluar. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya dia ucapin istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas salaman sama Kiai, dapat jawaban dari Allah. Assalamualaikum Kiai, memang benar nama saya Imron, tapi saya biasa dipanggil Kulhu. Ya udah, baca Qul huwallahu ahad. Qul. Tuh yang jadi mantu yang Iqra 1. Ibu, udah belum ceramahnya? Udah ngantuk belum? Saya mau nanya nih sama Desa Garawastu, ini sholat subuhnya nih, ini ada masjid nih, subuhnya ramenya kayak begini gak? Jujur, jujur. Saya mohon, kalau mau Desa Garawastu jadi desa paling kaya di Indonesia bahkan dunia, sholat subuhnya mesti ramai kayak begini. Takbir. Begitu dulu Israel waktu nyerang Masjidil Aqsa dibakar, 3 hari perdana menterinya nggak bisa tidur. Kenapa? Takut nanti dibales sama Arab Saudi, takut nanti dibales sama Mesir, takut dibales sama Yordania, takut dibales sama negara-negara Islam. Apa yang dia katakan? 3 hari kok nggak ada yang bales, kok 3 hari nggak ada yang balas dendam. Apa jawaban dia? Dan itu dicatat oleh media zaman itu. Kalau umat Islam sholat subuhnya nggak kayak sholat Jumat, selama-lamanya kita pasti menang lawan Palestina. Sekarang saya mau nanya, Palestina masih dijajah nggak? Palestina masih banyak yang dibunuhin nggak? Masih banyak yang disiksa nggak? Kenapa? Karena kita umat Islam nggak kompak, karena umat Islamnya nggak bersatu. Kunut nggak kunut diurusin. Kalau yang subuh kunut itu bener, yang nggak kunut juga bener. Yang nggak bener, sholat taraweh 11 rakaat bener, sholat taraweh 23 rakaat bener. Yang nggak bener, jangan diributin masalah khilafiyah. Umat Islam harus kompak. Kata dia, kalau umat Islam subuhnya nih nggak kayak Jumatan jumlahnya, selama-lamanya kita pasti menang lawan Palestina. Kemenangan umat Islam ada di sholat subuh berjamaah yang banyak. Makin banyak umat Islam yang sholat subuh tergerak di masjid, insya Allah kita pasti menang. Amin ya rabbal alamin. Ini mah kadang-kadang mohon maaf hampura. Sholat taraweh nyarinya yang cepet apa yang lama? Ada sholat taraweh 23 rakaat 1 jam, ada sholat taraweh 23 rakaat 10 menit. Mana yang kita datengin? Jujur, mana yang kita datengin? Saya kaget di Jember, Jawa Timur, saya yakin di Desa Garawastu nggak ada. Sholat taraweh 23 rakaat dihabiskan dengan waktu 5 menit. Ibu tahu, saya yakin imamnya ini nggak belajar Quran yang benar, belajarnya dari Gus Samsudin, dari pesulap. Bim salah bim,
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sah enggak salatnya? Beradab enggak sama Allah? Berakhlak enggak sama Allah? Subhanallahil azim. Cepet-cepet salatnya. Ibu, mudah-mudahan saya doain yang ada di sini insyaallah bulan Ramadan kita ada di Masjidil Haram. Aminnya kenceng dong. Di Masjidil Haram, apalagi 10 malam terakhir Lailatul Qadar, itu satu tarawih bisa 3 jam. Jamaah nangis semuanya. Yang jadi imam siapa? Imam Sudais. Suaranya begitu merdu, suaranya surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus nangis semua jamaah. Saya ketemu sama jamaah dari Jember. Saya tegur dia, Pak, Bapak luar biasa. Bapak bukan orang Arab, nggak bisa bahasa Arab, tapi Bapak nangis, sholatnya nangis. Bapak hebat. Apa dia bilang? Ustadz Kasyif, saya nangis bukan karena ngerti, saya nangis karena imamnya kelamaan. Saya pikir dia nangis karena ngerti, karena di Indonesia biasanya cepet-cepet terawih, giliran di sana lama, dia nangis betul. Na'udzubillahi min. Nanti insya Allah saya Pak Akbar akan datengin imam dari Mesir, Hafiz 30 juz bersanad, orangnya ganteng, suaranya merdu. Ini kita lagi urusin visanya. Nanti saya janji insya Allah terawih kita mau taruh tuh imam di masjid kita di sini. Setuju nggak? Bayangkan kita diimamin, suaranya merdu. Bu, Pak, apa sih yang kita mau dari hidup ini? Kita hidup ini untuk mati. Betul apa betul? Ada nggak di sini yang umurnya 1000 tahun? Pak Ustadz, jangankan 1000 tahun, umur 70 tahun jalan pakai tongkat, umur 100 tahun pakai kursi roda, umur 300 tahun jalannya ngesot. Betul apa betul? Dan Allah sebelum mematikan kita, Allah sayang sama kita, dikasih 5 R dulu. Kalau sudah ada R satu aja, jangan pernah jauh dari masjid. Kenapa? Karena engkau akan dapat miss call dari malaikat Israel. Pertanyaannya, kalau dapat miss call dari malaikat Israel, handphonenya diangkat apa dibuang? Bu, ring ring ring, malaikat Israel dibuang apa diangkat? Itu tong sampah penuh, isinya handphone iPhone, Samsung. Padahal Allah sayang sama kita, dikasih 5 R. Kalau udah ada 1 R aja, jangan jauh dari majelis ta'lim. Karena apa? Engkau akan ada di bawah tanah. Sekarang kita injek-injek tanah, satu saat kita akan ada di bawah tanah. Apa itu 5 R? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kita akan tahu setelah pesan-pesan berikut ini. R yang pertama, nih inget nih, kalau udah ada R ini di hadapan bapak semua, ibu semua harus inget, kita sebentar lagi akan wafat. Yang pertama, R yang pertama, uban bertabur. Siapa yang udah ubanan? Berarti sebentar lagi bakal Nabi Idris pada saat mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, Nabi Idris marah. Hei Israel, kalau datang ngomong-ngomong dulu dong. Kalau datang kasih tahu dulu dong. Apa kata malaikat Israel? Diketawain malaikat Israel. Tuh lihat rambut kamu Israel, yang tadinya hitam kemudian jadi putih. Sebentar lagi saya akan datang. Tanda saya sebentar lagi datang. Rambut putih, Pak, ternyata kasih sayang Allah supaya kita kita sadar dunia ini tidak lama, dunia ini sebentar. Kalau udah satu uban aja alarm, jangan macam-macam. Ayo berjuang buat agama Allah, ayo berjuang buat Islam, ayo beribadah, jadikan tujuan hidup kita. Setuju apa enggak? Mana yang ubanahan, tunjuk tangan. Yang ubanan kalau udah sedekah ada tromol, lewat. Di kantong ada duit 100.000, 50.000, 2.000. Mana yang dimasukin? 100.000. Kenapa? Saya pengen selamat di hari kiamat. Ittaqin nar walau bisyikki tamratin, kata Nabi. Takutlah kamu sama neraka walaupun sedekah dengan sebutir kurma. Allahu Akbar. Apapun yang kita berikan buat Allah, penyelamat di kubur kita. Ini uban bertabur. Yang kedua apa? Gigi gugur. Siapa yang giginya udah copot? Siapa yang udah copot?
Saya punya mertua umurnya 76 tahun. Mertua saya, Bu, orang Banten, Rangkas Bitung. Semua giginya pakai gigi palsu. Pada saat sebelum tidur, giginya ditaruh di air aqua. Besok paginya anak saya pikir itu mainan, dimainin. Pada saat mau makan nasi uduk pakai kerupuk, dicariin giginya mana. Ini menunjukkan kepada kita ini gigi amanah dari Allah. Kalau copot satu aja tanda kita akan dipanggil Allah. Ini ibu pakai gigi palsu nggak? Satu gigi palsu implan namanya, itu harganya 20 juta. Saya pernah ketemu dengan bapak-bapak umurnya 65 tahun, satu semua giginya gigi palsu. Berapa giginya saya tanya? Ustadz, saya ada 25 gigi, saya palsu, saya operasi di Singapura. Berarti berapa harga giginya? 200, 500 juta, kurang lebih 400 jutaan. Satu mobil Innova. Pak, gigi dari Allah tuh mahal harganya. Betul apa betul? Kemudian yang ketiga apa? Kulit kendur. Apa alias kulit kendur? Gak selamanya ganteng, gak selamanya cantik. Kita akan dimakan usia, dimakan umur, kita akan tua. Keriput yang kenceng jadi keriput. Dulu waktu nikah sama suami, kata suami, wahai istriku, engkau bagaikan inek. Ketika udah keriput, wahai istriku, engkau ienek. Betul apa betul? Apa yang mau kita sombongkan? Semua ini titipan Allah. Kelak Allah akan tanya tentang titipan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna. Abu Bakar As-Siddiq lagi makan enak, nangis Abu Bakar. Nangis Abu Bakar lagi makan enak. Kita kalau makan enak seneng apa nangis? Apalagi ditraktir. Abu Bakar makan enak nangis. Ditanya sama sahabat yang lain, ya Abu Bakrin, madza yubkika? Apa yang bikin kamu nangis lagi makan enak? Abu Bakar bilang apa? Saya ingat ayat Allah, zakartul ayah. Saya ingat firman Allah. Apa itu? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya nikmat enak. Nikmat ini bakal ditanya hari kiamat. Nangis Abu Bakar. Takut makanannya ini berubah jadi maksiat. Pengen energi yang dikeluarkan dari makanan yang dimakan jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tiga tadi. Gigi gugur, yang ketiga apa? Kulit kan. Yang keempat, mata kabur. Tadi dari jauh, wah itu bukan Ustadz Kasif, itu sahrukan. Ini bukan sahrukan, Bu, ini bewokan. Dari jauh nggak kelihatan siapa nih udah begini. Tanda mata kabur, Allah sebentar lagi panggil kita. Kalau sudah dapat 4R ini, apa yang kelima? Siap-siap dikubur. Allah sayang nggak sama kita kalau begitu? Nggak dibikin mendadak kan? Dibikin sadar dulu sama Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? No, kalau azan subuh ke masjid, Quran di rumah jangan taruh di lemari, baca setiap hari. Karena apa? Quran akan membawa syafaat nanti hari kiamat. Quran akan berubah jadi makhluk nemenin kita di kubur. Nanti di kubur yang nemenin kita jadi makhluk, amal kita jadi makhluk. Jadi orang. Ingat Ibu, amalan kita nih, ngaji kita begini, mungkin sekarang nggak kelihatan nih. Kelihatan nggak pahalanya ngaji? Nanti di kubur jadi makhluk. Kalau amalannya banyak baik, banyak amalan soleh, yang nemenin ganteng. Oh, wangi badannya. Kita tanya sama dia, man anta? Siapa kamu? Apa jawaban dia? Ana amaluka alladzi fid dunya. Saya amal kamu dulu di dunia. Saya Quran kamu di dunia. Allah nyuruh saya nemenin kamu sampai kiamat. Oh, kita pelok dia. Mukanya kayak BTS. Betul nggak, Bu? Mukanya kayak artis Korea, ganteng-ganteng. Ibu seneng nggak artis Korea? Aldebaran suka nggak? Suka. Tuh yang nemenin kayak begitu, cakep, wangi. Tapi kalau nggak pernah baca Quran waktu hidup di dunia, mohon maaf lahir batin, malah tinggalin sholat, berani ninggalin sholat, yang nemenin siapa? Makhluk. Di kubur kita nanti orangnya jelek kayak monster, badannya bau. Kita tanya, kita nggak kenal. Man anta? Siapa kamu? Apa jawaban dia? Ana amaluka alladzi fid dunya. Saya amal kamu dulu di dunia. Kamu berani ninggalin sholat, sini saya yang nemenin.
Kamu berani nggak pernah baca Quran, saya jadi sahabat kamu sampai hari kiamat. Kalau yang nemenin baik-baik Bu, kita ngomong begini sama dia, sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama dia dan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, aqimis sa'ah. Ya Allah, ini yang nemenin ganteng nih, baik, wangi. Ya Allah, tegakkan kiamat hari ini juga. Kenapa? Kalau dikubur udah enak, gimana nanti di akhirat di surga? Lebih enak lagi. Apapun yang kamu inginkan akan diberikan Allah nanti di surga. Yang kedua, yang ahli maksiat, yang nggak pernah ibadah ini apa dia bilang? Ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Wahai Tuhan Allah Azza wa Jalla, jangan tegakkan kiamat. Kalau bisa jangan ada kiamat. Kenapa? Dikubur aja udah nggak enak, dikubur aja udah menderita, dikubur aja udah tersiksa. Bagaimana nanti di akhirat? Tersiksa selama-lamanya. Pertanyaannya, mau ditemenin yang ganteng wangi apa yang jelek bau? Ini kok pada bengong semua, kenapa? Yang ganteng wangi apa jelek bau? Dari sekarang Qur'annya dibaca. Kenapa kita akan mati? Saya, ibu akan mati berdasarkan kebiasaan hidup dia. Kita mati berdasarkan kebiasaan hidup dia. Orang yang ngaji Quran tiap hari, insya Allah matinya lagi baca Quran. Tapi orang yang nggak pernah ngaji, nonton sinetron tiap malam, takutnya matinya lagi megang remote. Mau mati megang Quran apa megang remote? Betul? Saya punya tetangga, kisah nyata. Ini Ustadz Safrudin tahu, rumah saya di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tetangga saya ini kerjaannya main catur, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran. Kalau diajak ngaji begini nih, pengajian tablik akbar begini, dibecandain kiai. Udah titipin salam aja ke Allah kata. Ini orang pas mau mati, apa yang terjadi Pak? Dikelilingin sama kiai, ketua Majelis Ulama Indonesia, kecamatan ada di situ. Ada ketua masjid, ketua musola, nyawa sudah di kerongkongan, mau dicabut oleh malaikat Israel. Dibisikin sama dia, ditalkinkan, Pak, la ilaha illallah Pak, Pak ucapin la ilaha illallah Pak, nyebut Pak la ilaha illallah Pak. Apa yang keluar dari mulut dia? Skakmat. Pak, la ilaha illallah Pak, skakmat. Ini menunjukkan kepada kita akhir perkataan hidup kita tergantung kebiasaan kita hari ini. Kalau hari ini kita biasa amal soleh istiqomah, demi Allah, Allah akan mudahkan kita menjemput husnul khotimah. Mulut dipakai zikir, jangan dipakai ngomongin orang. Mulut jangan hobi ceritain aib orang lain, tapi mulut ceritain kebesaran Allah. Dikasih mata sama Allah, dikasih kaki, lebih mahal dari duit. Jangan pernah mengeluh hidup ini BBM naik, nggak apa-apa. BBM naik 100.000, kalau Allah berkehendak kita bisa beli. Amin ya rabbal alamin. Minyak goreng naik, bisa diganti sama minyak apa? Kan kata Ibu Megawati, ya nggak Pak? Direbus kalau nggak bisa digoreng. Makanya saya tadi nyari nasi goreng di sini susah, adanya nasi rebus. Betul nggak Pak? Ya nggak ada. Kalau di dunia itu nggak susah namanya Bu. Yang susah kalau kita di akhirat nggak ketemu Nabi Muhammad, itu baru susah. Nggak apa-apa saya hidup rumah saya S-nya ada 18. Apa itu? Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Nggak apa-apa. Yang penting nanti hari kiamat ketemu Nabi Muhammad. Pengen nggak begitu? Lebih baik susah di dunia apa susah di akhirat? Jujur, lebih baik susah di dunia apa susah di akhirat? Jangan jawab. Kita pengennya senang dunia, senang Rabbana atina wa fil akhirati wa qina. Saya jadi ingat Pak, kisah sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa namanya? Apalin nama sahabat Nabi, jangan apalin nama artis nggak ada manfaat, tapi ngapalin sahabat Nabi, manfaat dunia akhirat. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa namanya? Siapa dia? Dia bukan anggota dewan. Siapa dia? Dia bukan bupati. Siapa dia? Dia bukan orang kaya. Siapa dia? Dia bukan orang pejabat. Pembantu Nabi Muhammad. Pembantu Bu. Kerjanya apa dia? Ngambilin air wudhu Nabi Muhammad. Mulia apa enggak? Deket sama Rasulullah. Sahabat Nabi. Deket sama Nabi Muhammad SAW. Satu saat dia lagi nimba air di sumur. Dia nimba air, diambilin wudhu sama Nabi Muhammad. Nabi bilang begini sama dia,
Ya Rabi'ah, sal tu'ta. Wahai Rabi'ah, minta sama aku doa sama Allah. Bayangkan kalau ibu bapak di depannya Rasulullah, nyuruh ibu minta, nyuruh ibu doa, kira-kira minta apa? Jujur, minta iPhone 14, minta rumah, minta mobil. Kalau otaknya dunia, minta dunia. Otaknya uang, minta uang. Tapi apa yang ada di kepalanya Rabi'ah? Ini menunjukkan cara pandang kita dalam hidup ini. Apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, memang saya budak, saya disuruh-suruh sama engkau ya Rasul, itu mulia bagi saya. Satu permohonan saya nggak punya rumah, tidur di masjid. Saya baju cuma satu, gantian sama istri saya. Satu aja yang saya minta Rasul, bukan dunia. Apa itu? Uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin sebagaimana saya bisa menemanimu di dunia, saya juga menemanimu di akhirat. Saya bisa nemenin engkau di dunia ya Rasul, alhamdulillah. Tapi jangan pisahkan saya dengan engkau di hari kiamat. Jangan sampai mata ini gak menatap wajahmu ya Rasulullah di surga. Itu aja yang saya minta. Gak apa-apa saya susah di dunia, asal bisa ketemu Nabi Muhammad di surga. Amin. Gimana caranya? Rasul ngasih caranya. Bagaimana tipsnya agar bisa menemani Nabi di surga? Dikasih caranya gratis. Apa itu caranya? Ya Rabi'ah idzan a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau kamu pengen ketemu saya nanti di surga, caranya gampang. Caranya nggak susah. Nggak usah beli apapun. Apa caranya? Perbanyak sujud. Kalau azan berkumandang, hayya ala sholat, tinggalkan TV, tinggalkan dunia, kembali ke Allah, sujud yang banyak. Sholat wajib, sholat sunnah. Sebelum sholat subuh, sholat sunnah. Sebelum sholat zuhur, sholat sunnah. Sesudah sholat zuhur, sholat sholat apa namanya? Sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah. Sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 12 rakaat. Terus panjakin lagi sholat duha. Sholat duha berapa rakaat? 8. Wah hebat. Sholat apa lagi? Sholat syukrul wudu kayak Bilal, habis wudu sholat lagi. Kata Nabi, kalau mau ketemu saya nanti di surga, caranya gampang. Untuk kepala, banyakin sujud kepada Allah. A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu saya agar doamu dikabulkan Allah. Perbanyak sujudmu hidup di dunia, nanti ketemu saya di surga. Amin ya Rabbal. Dan siapa yang duduk sama Nabi nanti di surga? Duduk nih nempel begini sama Nabi di surga. Mau nggak nempel begini sama Nabi lagi? Ini sama Kang Asep aja saya udah seneng. Siapa namanya Kang? Dadan. Kang Dadang. Nama panjangnya Daradang. Sama Kang Dadang aja bahagia. Bagaimana dengan Nabi Muhammad begini di surga? Gimana caranya? Nabi kasih cara lagi. Aqrabukum ilayya majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat duduk sama saya nanti di surga, yang waktu hidup di dunia mulutnya nggak pernah kering solawat, selalu basah solawat sama Nabi Muhammad sallallahu. Ayo kita solawat sama Nabi biar ketemu Nabi di surga. Ya, wah kalau udah ketemu Nabi di surga, Bu, wah bahagianya luar biasa. Manusia yang paling tampan, manusia yang paling wangi badannya. Bahkan diceritakan dalam riwayat, sahabat Nabi kalau pengen parfum nggak datang ke toko minyak wangi, datang ke Nabi, nungguin Nabi keringetan, bawa botol Nabi keringetan, ditadahin keringetnya minyak wangi, yang mana kalau dia nempel badannya ke orang sakit sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat berkah ketemu Nabi di surga. Nabi nggak pernah mukul istrinya. Makanya kalau cari suami jangan cari yang ganteng, cari yang agamanya bagus. Ini enggak, nyari suami yang ganteng, nggak ada agamanya. Akhirnya apa? Pas nikah di smackdown. Siapa tuh? Waduh, jangan nyebutin, ngomongin orang aja. Di smackdown. Jangan karena cuma modal ganteng. Cari yang kayak Rasulullah, akhlaknya kayak Nabi Muhammad, anak pesantren, anak kiai, orang yang suka sholat 5 waktu di masjid. Nabi nggak pernah mukul istrinya. Lihat Nabi lagi capek pulang dakwah, capek pulang ceramah, pas pulang masih dipecandain sama istrinya. Aisyah ngumpet di belakang pintu. Ketika Rasul masuk, Aisyah nangkep apa? Siapa ibu yang mau praktekin? Nah, nih kayak gini nih, nangkep nih kan.
Dibecandain dari belakang, ditutup mata Rasulullah pakai tangan Aisyah. Lagi capek, lagi letih, pulang jam 12 malam, ngajak orang masuk Islam, ngajak orang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa Rasul marah? Apa Rasul mukul? Enggak. Rasul buka pelan-pelan mata Aisyah. Rasul cium kening Aisyah. Ya Aisyah, ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Saya mohon ibu besok dipraktekin di rumah. Ibu pakai lipstik di pipinya merah. Ibu ngumpet di belakang pintu, pas suami Pak Haji Dadang masuk ke rumah, ibu nangkep dari belakang. Kalau Aisyah dapat ciuman, ibu dapat apa? Suami lagi capek nih. Dapat apa, Bu? Dapat tabokan karena disangka maling. Betul apa betul? Nabi nggak pernah mukul istrinya sekalipun. Itu kata Anas bin Malik, ma daraba Rasulullah azwajahu qattun. Nabi SAW nggak pernah mukul istrinya satu kali pun. Manusia kayak begini wajib nggak kita cintai? Menangis demi kita semua. Ketika nangis, malaikat Jibril turun, disuruh Allah, ya Jibril tanya Muhammad kenapa dia nangis. Kata Allah, apa kata Rasulullah? Abki ala ummati, saya nangis mikirin nasib umat saya nanti di akhirat, surga atau neraka. Hanya dia yang menangis buat kita. Kita umatnya nggak mau nangis buat dia. Betapa kurang ajarnya kita, betapa kita tidak tahu balas budi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat banyak macam-macamnya ibu. Ada sholawat kolonial zaman dulu dibikin sama ulama salaf. Ada sholawat milenial, dua-duanya boleh. Karena sholawat yang ma'thur hanya di sholat, sholawat Ibrahimiyah. Di luar itu boleh bikin kreasi, yang penting tidak melanggar syariat. Sholawat zaman dulu apa? Yang paling saya senang saya baca sholawat kamilah, nariyah. Allahumma sholli. Mana yang cinta Nabi? Wasallim salaman apa? Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wadan wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma. Kalau ini salawat zaman salaf. Ada salawat zaman now yang disusun oleh Mahir Zain. Saya juga senang, saya juga suka. Raqqat aynaya syauqa wa li taibata zarafat ishqa fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqa salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghari hira'i ta'allaq, yabki yas'al khaliqahu fa atahu al wahyu fa ashraq. Iqra iqra ya Muhammad. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya taibatu ji'tuki saffa li Rasulillahi muhibba, بالروضة سكنت روحي بجوار الهادي محمد يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله
Ya, yang terakhir nasihat dari diri saya, jangan lupa banyak istighfar. Habis sholawat kirim istighfar, minta ampun sama Allah. Karena demi Allah tidak ada satupun hajat kita kecuali Allah pasti kabulkan. Dengan sebab apa? Banyak istighfar. Saya punya cerita, 8 tahun ada orang rumah tangga nggak punya keturunan di Kuwait. Kuwait sebelah mananya Majalengka? Di Arab, dekat negara Arab. 8 tahun nikah nggak punya keturunan, pergi ke dokter nggak dikasih anak juga, pergi ke obat, beli obat mahal nggak dapat keturunan. Akhirnya apa? Dia datang ke masjid. Kalau mau dapat solusi hidup kita di sini, majelis taklim, rahmat Allah turun di sini, kasih sayang Allah turun, malaikat turun. Dia datang ke majelis taklim, ustadznya lagi ceramah tentang ayat surat Nuh 10:11. Apa itu? Ibu nanti buka Quran, bapak buka surat Nuh 10:11. Solusi masalah kita. Yang rezekinya seret baca, yang nggak punya keturunan baca, yang pengen punya keturunan baca, yang punya utang baca. Siapa yang punya utang? Baca. Termasuk yang ngomong punya utang. Yang ngomong juga punya. Apa kata Allah? Lagi dengerin ceramah di belakang, jarang ke masjid. Udah susah baru ke masjid. Apa kata ustadznya? Dia baca firman Allah surat Nuh 10:11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau banyak istighfar nanti dikasih anak. Kalau banyak istighfar dikasih harta, rezeki lancar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kaget dia. Belum selesai ceramah dia pulang, ambil sendal, pamit. Dia ketok-ketok pintu. Mah, ternyata kalau mau punya anak resepnya gampang, murah, gratis. Di puamnya ditabok. Mana ada obat yang gratis? Kamu udah gila ya? Enggak bener, gratis. Baca Quran bareng-bareng surat Nuh 10:11. Nuh kata Allah, yang ngasih anak kan Allah. Allah bisa ngasih kita anak. Akhirnya malam suami istri biasanya tidur jam 3 pagi, ini tahajud. Bangun malam, hamparkan sajadah, ambil air wudhu, nangis di hadapan Allah. Sajadah basah, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, astagfirullah, astagfirullah, ampuni, astagfirullah, astagfirullah. Malam pertama bikin anak. Bikin anak gimana caranya, Bu? Jangan dikasih tahu. Besok paginya telat datang bulan. Seminggu telat datang bulan. Ibu-ibu lebih hebat dari orang Amerika. Orang Amerika mesti pergi ke bulan. Kalau ibu-ibu bulan yang datengin. Telat datang bulan. Apa yang terjadi? Ke dokter, apa kata dokter? Bapak, saya mau ngasih kabar gembira. Bapak, istri bapak sudah hamil ke usia kandungan 2 minggu. Hamil, satu malam istighfar. Dikasih anak 1. Akhirnya apa yang terjadi? Tambah semangat, malam tahajud istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dikasih 2 anak. Tambah lagi semangat istighfar setiap malam tahajud sampai dapat 8 anak. Sebenarnya ini cerita nyata. Ketika sudah 8 anak, apa yang terjadi? Mulut suaminya di stop. Wahai suamiku, istighfarnya ditunda dulu. Karena yang lahirin siapa? Yang capek sekali. Makanya nggak ada. Semua masalah kita pasti Allah kasih jalan keluar kalau mulut ini banyak sholawat dan istighfar. Yuk semuanya kita istighfar, doa, tutup pengajian ini. Besok subuh saya insya Allah akan sholat subuh di masjid apa namanya ini? Masjid Al-Falah. Saya mohon hampura mata yang saya pandang wajah ini, saya mohon besok subuh datang ke sini. Setuju nggak nih? Sekarang tidur pasang alarm jam subuh jam berapa di sini? Jam 4. Jam 4 saya udah di sini. Kita pengen subuh berjamaah. Saya pengen lihat desa Garawastu ini, desa yang dimuliakan Allah apa yang dihinakan Allah. Kalau tandanya desa dimuliakan Allah, subuhnya kayak Jumatan, kayak begini. Setuju apa enggak? Yang besok subuh mau ketemu saya lagi bakal foto. Hari ini nggak ada foto. Subuh ketemu, datang saya doain khusus semua hajatnya dikabulkan Allah. Amin. Insya Allah. Saya musafir. Da'watul musafir la turut. Doa orang yang pergian karena ibadah nggak bakal ditolak sama Allah.
Makanya kalau ada orang umroh titip doa, kenapa? Dia musafir, dia dalam keadaan pergi. Saya dari Jakarta 300 km perjalanan saya, menempuh macet, menempuh hujan, menempuh luar biasa perjalanan ke sini. Insya Allah kami punya doa mustajab subuh. Yang hadir di sini insya Allah dapat doa khusus dari saya. Siapa yang besok subuh mau di masjid? Tunjuk tangan ya Bapak. Kagak ada yang berdiri nih. Wah bener-bener nih. Siapa yang besok subuh mau ketemu saya? 1 orang, 2 orang. Wah bener-bener saya turun deh. Bapak-bapak, siapa yang besok subuh mau ketemu saya tunjuk tangan. Siapa yang besok subuh, insya Allah yang subuh berjamaah, demi Allah nggak akan tersentuh api neraka walaupun 1 hari. Karena itu janjinya Nabi Muhammad, man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang subuhnya berjamaah di masjid nggak bakal diancam sama Allah dengan ancaman apapun, dijamin, ditanggung sama Allah. Kenapa orang masukin mobilnya asuransi? Takut mobilnya rusak, betul? Kalau rusak bisa diganti. Kenapa asuransiin rumah? Tapi kenapa kita nggak asuransikan diri kita dari azab Allah? Gimana caranya asuransinya Allah? Cukup sholat subuh berjamaah. Itu sudah daftar asuransi Allah, dijamin selamat di akhirat. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Makanya saya berharap kita tidur semua. Kenapa? Saya suka nangis di mobil. Tanya tim saya, suruh maulid Ustadz nanti naiknya jam 11 malam, Kiai nanti naiknya jam 12 malam. Saya bilang itu yang hadir tadi malam ngakunya cinta Nabi Muhammad, ngakunya cinta Rasul, subuhnya di masjid nggak? Jujur, kalau jam 12 malam capek nggak badan? Kalau jam 1 pagi capek nggak badan? Anda bukan umat yang ngaku cinta Nabi Muhammad. Demi Allah, cinta Anda palsu, cinta Anda omong kosong, cinta Anda bertepuk sebelah tangan. Nabi gak cinta sama kita. Kenapa? Nabi mati, kata-kata terakhirnya apa? Sholat. As-sholah, as-sholah. Lagi dalam keadaan pingsan 3 kali, dibangunin sama Aisyah, diguyur air. Nabi pimpin sholat. Nabi udah gak kuat, Nabi pingsan, Abu Bakar yang gantiin. Artinya apa? Akhir hayat Nabi gak ninggalin sholat. Nabi meninggal di atas sholat. Nabi meninggal di atas. Kalau ada orang yang ngaku cinta Nabi Muhammad tapi dia nggak meramaikan masjid, nggak meramaikan musholla, demi Allah KTP-nya Islam tapi bisa jadi bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama kali ditanya hari kiamat sholat kita bener, sedekah kita diterima. Sholat kita bener, haji kita diterima. Sholat kita bener, sedekah kita apapun diterima amal. Tapi kalau sholatnya udah bolong-bolong sampai meninggalkan sholat, jangan harap jadi haji mabrur. Anda bukan haji mabrur tapi haji Muhyiddin. Betul apa betul? Haji mardut. Kenapa? Tolak ukur amal kita diterima yang lain, sholat kita di masjid. Percuma masjid dibangun 6 miliar. Saya kaget, Ustadz ini masjid dibangun 12 miliar. Itu kira-kira kalau dibeliin kerupuk berapa tuh? Dibeliin berondong berapa tuh? Subhanallah. Pas saya ke masjid, yang sholat 3 orang, yang sholat 4 orang. Buat apa? Bongkar, hancurkan. Siapa yang suruh Ustadz Kasif? Kenapa? Masjid dibangun buat orang sholat, ngajak umat untuk sholat berjamaah di masjid. Ada orang buta datang ke Nabi Muhammad, ya Nabi saya buta, saya nggak ada yang nganterin ke masjid. Apa kata Nabi? Kamu buta, tuli nggak? Budek nggak? Kalau bahasa Sundanya apa? Hah? Korek, korek api, koret, sama, koret, korek, torek, torek, torek. Kamu buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, nama sahabat ini. Kamu buta, kamu toret nggak? Torek nggak? Ya begitu deh. Kamu tuli nggak? Ye Rasul, jangan mencela. Mata saya memang buta nggak lihat, tapi kuping kalau udah denger suara saya denger. Altas ma'un nida, kamu denger azan nggak? Ini masjid apa namanya? Al-Falah. Denger nggak azan dari masjid Al-Falah? Denger. Wajib datang ke masjid. Sinyal hati kita dianggap beriman kalau dengar azan langsung ke masjid. Karena kata Nabi, al-jafa'u kullul jafa' man sami'a nida'an yunadi ilal falah falam yujib. Munafik hati itu kering. Hati bu ibarat tanaman. Kalau disiramin tumbuh jadi buah-buahan, jadi sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau nggak disiram,
akan layu, akan mati. Contohnya apa? Kalau udah dengar azan nggak mau ke masjid, hati sudah mati berarti. Hati kita hidup, sinyal iman kita hidup. Kalau dengar azan, kaki tergerak ke masjid. Baru kita imannya mantep, baru iman kita benar. Makanya saya berharap dakwah saya malam ini berhasil. Anggaran kita ngumpulin tembok lagi tenda, ngumpulin duit, konsumsi. Tapi kalau subuhnya nggak ada yang sholat di masjid, malah bablas tidur, terselimut hangat sampai ketinggalan subuhnya jam 7 pagi. Demi Allah malam ini kita gagal maulid Nabi. Demi Allah gagal. Nangis Nabi Muhammad, Nabi nangis. Nabi melihat kita semua. Apa buktinya Nabi ngelihat semua? Ketika itu Nabi suruh kita sholawat hari Jumat. Perbanyak sholawat kepadaku hari Jumat. Kenapa? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian akan dipajang wajah kalian. Allah bu, kayak green screenshot. Itu dikasih screen sama Allah. Itu umatmu tuh Muhammad wajahnya yang sholawat malam Jumat, hari Jumat. Bayangkan Nabi ngelihat kita semua. Wajah kita diperlihatkan. Kalau apa? Kalau sholat subuhnya berjamaah di masjid. Ibu ajak suami, ajak anak kita. Ramaikan masjid. Demi Allah tujuan masjid ini dibangun untuk diramaikan, bukan hanya sekedar bangunan mahal, tapi kita nggak mau sholat di dalamnya, malah sholat masing-masing di rumah. Bayangkan kalau ada yang sakit sholat berjamaah, kita tahu pas assalamualaikum mana nih Haji Ujang yang biasa sholat di masjid, oh dia lagi sakit di rumah, tengokin bareng-bareng habis sholat subuh. Bahagia nggak begitu? Oh Haji Ujang nggak sholat, kenapa? Anaknya nggak sekolah, nggak ada biaya, kumpulin 10.000 dia harus sekolah sampai sarjana. Saya nangis. Ada di Jakarta Barat tadi pagi berita 4 orang meninggal kekeringan, kelaparan. Kenapa? Kanan kiri umat Islam udah nggak saling peduli. Kita nggak beriman kepada Allah. Kalau tidur kekenyangan, tetangga kita ada yang kelaparan, nggak beriman kita. Gimana caranya? Persatuan lewat masjid. Lihat tadi Perdana Menteri Israel, dia bilang apa? Saya akan menang lawan orang Islam selama sholat subuhnya tidak kayak sholat Jumat. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan Masjid Al-Falah ramai, amin. Jamaahnya semuanya sejahtera, nggak ada yang punya utang, amin. Semuanya bisa lunasin utang, insya Allah. Jamaahnya semuanya kaya raya, amin. Saya ketemu di Tangerang, saya ceramah, Ustadz Kasif, saya ini pedagang las, tukang las, besi-besi las. Saya jadi kaya raya, kenapa? Karena ngamalin tadi nasihat sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kaya raya, berkah, pintu keberkahan Allah buka. Kenapa rezeki seret? Karena hubungan sama Allahnya rusak. Makanya Allah nggak mau perbaiki urusan dia. Kalau mau urusan kita dibenerin, perbaiki hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, nggak apa-apa, kita istighfar. Yang kemarin biar jadi sejarah hidup kita hari ini dan besok. Besok lebih baik lagi, dosa yang kemarin diampuni sama Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar. Desa Garawastu ya Allah, muliakan penduduknya ya Allah. Jauhkan dari kehinaan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikan penduduknya cintamu, cinta Rasulmu ya Allah, cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasulmu, cinta kepada negeri akhirat. Ya Allah ya Rahman, jangan sisakan di antara kami ada yang punya utang kecuali Engkau sudah lunaskan ya Allah. Engkau berikan kecukupan rizki. Di antara kami ada yang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesehatan, panjang umur dalam ibadah kepadamu ya Allah. Di antara kami ada anaknya belum pakai hijab, belum menutup aurat ya Allah, beri hidayah anaknya agar menutup aurat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakan keluarga kami dengan ibadah kepadamu ya Allah, taat kepadamu ya Allah ya Rahman. Ada yang belum dapat keturunan di antara kami ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah berikan keturunan yang soleh-soleh. Di antara kami ya Rabbana, anaknya belum terpanggil buat sholat ya Rabbana, hidayahkan hatinya, lembutkan hati anaknya ya Allah agar cinta sholat. Sholat adalah amal yang paling utama dan pertama Engkau tanya hari kiamat. Kami tahu dan kami yakin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami nggak tahu kapan kami akan meninggal dunia ya Rabb. Engkau akan panggil kami. Satu permohonan kami, matikan kami semua di sini dalam keadaan husnul. Ya Allah biha ya Allah, biha ya Allah bihus khatimah ya Allah biha
Ya Allah bihus, matikan kami dalam keadaan kami Engkau sudah pastikan dosa kami diampuni ya Allah. Matikan kami di atas baca Quran ya Allah. Matikan kami di atas salat ya Rabb. Matikan kami di atas istighfar dan di atas salawat. Matikan kami dalam keadaan amal yang Engkau ridhoi, Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang dikubur, angkat derajat orang tua kami ya Allah. Jauhkan dari azab kubur, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Berikan raudhah, taman surga di kubur mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa mereka, terima amal ibadah mereka ya Allah. Orang tua kami yang sakit, angkat penyakit orang tua kami ya Allah. Sehatkan orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur dalam taat kepadamu ya Allah. Rabbana, jangan matikan mereka sebelum kami bisa bawa ke haji ya Allah. Jangan matikan orang tua kami sebelum kami bawa umrah tawaf di Ka'bah bersama kami, kami gandeng tangannya ya Allah. Muliakan kami dengan membawa air zam-zam di depan Ka'bah untuk ibu bapa kami ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, ampuni kealpaan kami. Kami sering lupa kepada Engkau ya Allah. Engkau tidak pernah lupa kepada kami ya Allah. Engkau berikan nikmat terus menerus sementara kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Betapa baiknya Engkau ya Allah, betapa mulianya Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau beri kami anugerah, kami masih mendurhakaimu ya Allah. Maka kami berjanji ya Allah, kami akan menjadi hamba-Mu yang baik. Kami akan memperjuangkan agama-Mu ya Allah di detik terakhir kehidupan kami ini ya Allah. Berikan harta kami yang banyak, yang berkah ya Allah, sehingga kami bisa membantu saudara kami yang susah ya Rabb. Sehingga kami bisa membantu saudara kami yang kesulitan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga insyaallah ketemu subuh. Insyaallah saya pengen menatap wajah-wajah soleh Desa Garawastu ya. Ya, ciri munafik itu gampang, enggak salat subuh, enggak salat isya. Saya kepengen lihat orang-orang beriman insyaallah besok subuh di sini insyaallah. Setuju? Takbir. Semoga ketemu lagi, rumah saya di Jakarta Cempaka Putih. Kalau nggak ketemu di Jakarta, kita ketemu di Mekah. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, semoga saya berdoa sama Allah kita ketemu lagi di Madinah. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, di Madinah kita nggak ketemu, semoga kita ketemu lagi di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampura hampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Ustaz yang sudah menyampaikan tausiahnya. Alhamdulillah, amin. Rangkaian demi rangkaian acara pada malam hari ini sudah kita saksikan bersama. Alhamdulillah. Ada permintaan nanti barangkali ada foto berbackground di panggung sementara Ustaz, afwan, nanti dikondisikan sebentar. Kami mewakili juga dari panitia, seluruh pengurus panitia yang terselenggaranya tabligh akbar pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.